Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vizandia Pastika dari kelas 2 d 4 ITB dengan NRP 31206050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang handling request yang ada pada YFramework. Nah, di sini terdapat life cycle pada framework Y. Jadi di sini untuk life cycle-nya dimulai dari user. Dari user akan memberikan request. Jadi untuk contohnya, untuk user memberikan request itu seperti ini. Jadi misal nih, kita akan mengakses website kita. Nah, ini merupakan request dari user. Jadi dia akan memberikan request untuk membuka halaman web. Seperti itu. Nah, dari request ini nanti akan mengarah ke entry script, di mana entry script ini seperti penjelasan sebelumnya, jadi entry script ini merupakan file yang pertama kali diakses oleh website kita. Kalau di project kita itu adalah index.php. Nah, dari entry script ini terdapat dua proses, yaitu meload app config. Jadi, misal kita lihat di sini di web, lalu index.php. Nah, di sini terdapat pemanggilan config. Selanjutnya adalah run application, di mana di sini akan memanggil function run. Selanjutnya di sini akan mengarah ke application, di mana pada application ini akan dibantu oleh request komponen untuk meresolve root-nya. Nah, selanjutnya di sini akan dilanjutkan dengan create controller. Jadi misal kita contohkan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini merupakan controller yang di-request oleh usernya tadi. Oke, lalu setelah create controller, di sini terdapat create action, di mana action sendiri ini misal kita akan membuka halaman create. Nah, untuk actionnya adalah create. Nah, ini merupakan actionnya. Selanjutnya, di sini terdapat decision untuk perform filters. Jadi, suatu website itu kan ada dua macam, yaitu membutuhkan filter dan juga nggak membutuhkan filter. Jadi misal kalau website kita tidak membutuhkan filter, itu kita akan langsung diarahkan ke response komponen. Tapi kalau misal kita membutuhkan filter dan juga kita memenuhi filter itu, kita akan diarahkan ke action ini. Jadi pada action ini terdapat load model yang akan dibantu oleh model. Jadi model ini biasanya diambil dari database ke model, lalu dari model ini akan di load atau diproses. Nah, dari load model ini selanjutnya akan di-render. Nah, di-render ini artinya dari data-data tadi itu akan di-render ke view-nya. Nah, kenapa? Jadi nanti setelah di-render ke view-nya ini, nanti akan ditampilkan berupa respon komponen. Nah, dari respon komponen ini nanti akan dikembalikan ke user untuk ditampilkan. Seperti itu. Nah, di sini ada rangkuman dari penjelasan tadi. Jadi, yang pertama itu user membuat request ke entry script. Lalu yang kedua, entry script akan memuat konfigurasi dan membuat sebuah application instance. Yang ketiga, aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi bernama request tadi. Lalu aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Controller akan membuat action. Jadi action tadi seperti yang create tadi. Lalu jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Namun jika ada filter, tidak ada filter, memang tidak ada filter, action akan dilanjutkan. Nah, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan membuat data model, dan yang model tadi itu kan kalau di sini itu pasti kemungkinan besar dia akan mengambil data dari database. Nah, selanjutnya dari model ini tadi akan di-render ke view, lalu dari hasil view yang telah di-render itu nanti akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response, lalu dari response tadi itu nanti akan dikembalikan ke user untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya ada bootstrapping, di mana bootstrapping ini merupakan proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping ini dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Jadi misal kalau kita lihat nih di folder config di web.php, nah di sini terdapat bootstrap yang menampung log. Selanjutnya pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Komputer autoloader melalui autoload.php dan y autoloader itu melalui file class dari y-nya.
Nah, ini di sini terdapat pada konstructor dari aplikasi ada beberapa hal yang dikerjakan, yaitu yang pertama dia akan memanggil pre-init, di mana pre-init ini dilakukan untuk melakukan konfigurasi properti penting seperti properti base path. Jadi di sini terdapat properti-properti, jadi salah satu properti pentingnya adalah base path ini. Selanjutnya, register error handler, lalu menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, lalu terdapat pemanggilan init yang nantinya akan memanggil bootstrapping tadi. Lalu di sini terdapat vendor use of extension. Jadi di vendor, lalu di use of extension.php. Nah, di sini merupakan proses untuk mengincludekan file extension manifest. Dan yang terakhir, lalu untuk membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul yang dideklarasikan, tentunya karena bootstrapping ini dilakukan sebelum menangani request, jadi pastikan apa yang kita inputkan di kode-kode yang kita inputkan di bootstrap ini sebaiknya itu yang perlu saja. Jadi yang nggak perlu nggak usah dimasukkan agar mempercepat website kita juga. Jadi ini ada contohnya pada mode production, ada mungkin perlu mengenablekan apt cache pada bootstrapping. Jadi kalau misal nih, jadi saat kita mengakses website itu kan pada saat kita mengakses pertama kali sama yang selanjutnya itu kan pasti lebih lambat ya dari yang selanjutnya. Nah, itu karena pada saat mengakses pertama kali itu ada cache yang disimpan ke device kita. Jadi untuk selanjutnya itu prosesnya bakal lebih cepat karena ada cache yang disimpan itu tadi. Nah, selanjutnya ada routing. Jadi routing itu apa? Jadi ketika run tadi itu dipanggil oleh entry script, jadi hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang kemudian menjalankan controller. Jadi seperti yang tadi pada saat kita mencoba untuk controller mahasiswa tadi, nah dia akan meresolve request yang datang dan kemudian menjalankan controller mahasiswa itu tadi. Terus proses resolve ini ditangani oleh metode resolve yang akan menghasilkan root valid, terus tidak valid, dan tidak ada root. Jadi mungkin kita akan mencoba satu persatu. Untuk root valid sendiri, kita akan mencoba, dan di sini ini merupakan root valid karena dia menghasilkan action yang memang kita perlukan, yaitu create. Nah, di sini controller action yang sesuai dipanggil. Jadi di situ kita akan memanggil action create. Lalu untuk root tidak valid, ini akan memunculkan not found HTTP exception. Jadi misalnya nih, kita mencoba untuk action-nya itu random. Nah, kita akan diarahkan ke halaman not found. Nah, ini merupakan root tidak valid. Karena dia memunculkan not found HTTP exception. Lalu selanjutnya tidak ada root. Tidak ada root ini maksudnya controller action pada property default root akan dipanggil. Jadi misal nih, kita nggak menyertakan action-nya. Nah, ini default root-nya akan dipanggil seperti itu. Lalu di sini ada catch all root, adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action. Jadi pada saat website kita itu lagi maintenance atau sedang dalam perbaikan, nah itu kan gini-gini. Untuk contohnya, pada saat kalian mengakses website yang sedang di maintenance, itu kan pasti kalian diarahkan ke web yang itu aja. Misal ada tulisan, mohon maaf, website kita sedang di maintenance gitu. Itu apapun kalian mengakses halaman apapun itu kan munculnya tulisan sedang maintenance itu. Nah, itu dapat kita coba kita konfigurasi pada folder config. Kita tutup aja biar rapi. Lalu ke web.php. Nah, di sini kita tambahkan satu properti yaitu catch all. Nah, di sini mungkin kita akan arahkan ke site bagian about. Nah, di sini, jadi ketika kita refresh ini, mestinya kita akan diarahkan ke halaman about. Oke, kita refresh. Nah, kita akan diarahkan ke halaman about. Begitu juga dengan home, kontak, login. Nah, kita akan diarahkan ke halaman about karena untuk catch all-nya tadi sudah kita set ke halaman about. Oke, kita kembalikan seperti semula. Refresh. Nah, ini sudah kembali. Selanjutnya ada request. Jadi request ini direpresentasikan dalam bentuk objek request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, return headers, cookies, dan lain-lain. Jadi misal kita lihat di sini, kita bisa buka untuk developer tools-nya.
Nah, di sini terdapat request, respon headers, lalu request headers, dan lain-lain. Ini merupakan contohnya saja. Lalu untuk parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode get dan post yang akan mengembalikan nilai get post. Jadi misal kalian pernah belajar PHP native itu pasti sudah nggak asing dengan get post. Jadi untuk penulisannya itu app request get untuk get, lalu post itu app request post seperti itu. Nah, Anda dapat melihat metode HTTP. Jadi kita dapat melihat nih metode HTTP apa yang sedang digunakan, apakah is AJAX atau get atau post. Nah, itu kita dapat menggunakan condition if. Lalu untuk kodenya adalah seperti ini, is AJAX, is get, is post. Nah, kita juga dapat mendapatkan informasi HTTP header dari sebuah request yang dapat diakses melalui property header. Jadi untuk kodenya seperti ini, kita juga dapat mengetahui dengan menggunakan pengkondisian if ini tadi. Lalu di sini kita juga dapat melihat hostname dan juga alamat IP-nya dari komputer pengguna. Jadi untuk hostname kita dapat menggunakan user host, untuk alamat IP kita dapat menggunakan user IP. Nah, di sini terdapat request URLs, di mana di sini terdapat contoh yaitu https example.com admin index.php products ID sama dengan 100. Nah, di sini terdapat detail-detailnya, yaitu URL itu mulai dari admin sampai ke 100 ini. Lalu untuk absolute URL itu full, lebih dari URL tadi, mulai dari HTTPS. Lalu untuk host info itu adalah https example.com ini. Untuk path info itu ada yang di produk ini atau controllernya itu. Lalu query string itu yang bagian belakang sendiri, jadi ini nggak mesti ID, ini bisa kita ganti name atau query atau dan lain-lain. Untuk base URL ini adalah admin, yang admin. Untuk script URL itu ada admin index.php. Untuk server name-nya itu adalah example.com dan server portnya yang kita pakai adalah 80. Nah, selanjutnya setelah request ada response, di mana response ini merupakan setelah aplikasi selesai mengenang sebuah request, jadi objek response itu akan dijalankan dan dikirimkan oleh pengguna. Di sini objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Dan di sini untuk menambahkan informasi HTTP header itu dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Di sini kita dapat menggunakan add pragma header dan juga set. Lalu di sini pada kasus sederhana kita tidak perlu menggunakan atau melakukan penambahannya karena pada itu sudah otomatis dari return value-nya. Jadi untuk contohnya seperti ini sudah ada return value-nya yaitu return this render ini. Nah, selanjutnya ada session dan cookies. Nah, kalau kalian juga sudah pernah belajar PHP native, mungkin kalian udah nggak asing sama session dan cookies. Jadi mungkin untuk pengetahuan saja, review kembali. Jadi session itu biasanya disimpan pada server. Kalau cookie itu biasanya disimpan pada local device kita. Jadi sebagai contoh, ketika kita login, nah itu akan disimpan ke session atau di server. Lalu tapi ketika kita sudah logout, nanti session itu akan di-destroy. Jadi untuk cookies itu akan disimpan ke lokal device kita. Jadi untuk contohnya itu ketika kita ingin login itu kan ada remember me biasanya. Nah itu kan nggak mungkin kita simpan di server. Nah itu pastinya disimpan di lokal device kita. Nah itulah yang dinamakan cookie. Ya, lalu pada Y, session dan cookie dikelola dalam sebuah objek yang dapat diakses melalui variabel. Nah, ini untuk penulisannya. Dan di sini adalah contoh-contohnya. Ini untuk penulisan session get, lalu session set, dan di sini untuk cookies-nya. Jadi untuk macam-macam penulisannya ada seperti contoh di sini. Nah, untuk latihan ini nanti akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi mungkin untuk video kali ini dapat saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.